Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Yesaya pasal yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ingin sedikit kasih pengantar begini. Jika kita punya sahabat, punya rekan, kerabat, mungkin teman sepelayanan, saudara di kantor, atau bahkan saudara di keluarga kita, sedang dididik Tuhan, sedang didisiplinkan Tuhan, karena kesalahan dan dosanya mungkin. Saudara, jangan pernah coba untuk memberi bantuan yang nanti pada akhirnya saudara kita, orang-orang terdekat kita yang sedang dididik Tuhan itu, malah keluar dari Tuhan. Malah keluar dari rencana Tuhan. Sebab didikan Tuhan atau hajaran Tuhan kepadanya itu adalah untuk mengembalikan mereka pada posisi yang benar. Nah, ketika ada orang yang berusaha untuk memberikan jalan keluar atau bantuan di luar rancangan Allah, itu sudah pasti Allah marah, Allah murka, dan Allah akan memberi perhitungan kepadanya. Seperti bangsa Ethiopia ini, saudara, yang akan kita pelajari. Mengapa Allah harus mengutus Nabi Yesaya untuk mengucapkan ucapan ilahi tentang penghukuman bagi Ethiopia? Mengapa Ethiopia akan dihukum Tuhan? Karena tadi dia berusaha untuk menawarkan bantuan kepada bangsa pilihan Allah, yaitu Israel, ketika sedang dididik Tuhan. Kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, mengagungkan namanya. Roh Kudus yang akan menerangi akal kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih dan keadilan bagi kami. Yesus Tuhan, syukur Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini nyanyian pujian iman kami kepadamu, bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala musim dan waktu, Engkau Allah satu-satunya yang kami percayai, satu-satunya sandaran hidup kami, sebab Engkau Allah yang kudus, agung dan mulia. Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami melanjutkan pembelajaran kami, Kau mengurapi kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 18, saudara. Alkitab kita halaman sekitar 749. Ada 7 ayat, kita baca semuanya. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di sebelah sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Seperti saya katakan tadi, saudara, bahwa tiba-tiba muncul suatu bangsa dalam nubuatan tentang rencana Allah untuk menghukum bangsa-bangsa, yaitu Ethiopia. Saudara, ini bagian dari rencana Tuhan. Bagaimana Allah ingin menjatuhkan putusannya tentang penghukuman itu. Nah, sedikit tentang Ethiopia, saudara. Ethiopia itu secara geografis letaknya di bagian selatan Mesir.
Jadi wilayah sebelah selatan bangsa Mesir atau negeri Mesir. Rajanya ketika itu memerintah seluruh Mesir. Rupanya ia telah mengirim utusan ke Israel. Untuk apa? Mengadakan persekutuan melawan Asyur. Ingat ya, kerajaan utara 10 suku atau disebut sebagai Israel itu akan dibuang ke Asyur. Nah, menjelang mereka dibuang, saudara, Ethiopia tahu Allah akan menghukum Israel. Maka untuk memperluas wilayah Ethiopia, maka ini kesempatan. Kalau Israel bisa bergabung dengan Ethiopia sehingga mampu menaklukkan Asyur, maka wilayah Ethiopia, wilayahnya akan semakin meluas. Padahal kalau toh Allah ingin menghukum Asyur, itu atas keputusan Tuhan, bukan atas kekuatan Ethiopia. Allah sendiri yang akan mengalahkan Asyur, musuh pada waktu itu. Ya, musuhnya Israel pada waktu itu akan dihukum Allah sendiri, bukan orang Ethiopia. Itulah sebabnya mengapa ya Ethiopia ini harus mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan saudara tahu, pada akhir dari pasal ini tadi dikatakan setelah nanti memang Asyur akan kalah, saudara. Maka rakyat Ethiopia secara kesadaran penuh akan membawa persembahan ke Yerusalem. Ini ayat yang ke-7. Tapi mari kita selidiki satu persatu, saudara. Sekali lagi, mengapa Ethiopia itu dihukum Tuhan atau dihajar Tuhan, dikutuk Tuhan? Sebenarnya peran Ethiopia ini tidak begitu jelas dalam sejarah bangsa-bangsa dalam Perjanjian Lama. Yang mereka menjadi terkenal adalah bahwa mereka itu bangsa yang tangkas, bangsa yang ditakuti. Tadi katakan ya, dekat maupun jauh takut sekali. Ya, sangat takut sekali. Bangsa ini bangsa yang mengirim duta-dutanya ke negara-negara asing demi kepentingan bangsa Ethiopia sendiri. Itu ayat 2a. Disebutkan ciri-cirinya, ya. Bangsa yang tinggi, gagah, jangkung, ya, tangkas, ditakuti, dan kulitnya mengkilap. Serta disempurnakan dengan karakter yang lalim. Ya. Lalim itu sangat-sangat garang, ya, sangat-sangat buas, sehingga supaya ditakuti oleh orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain, maka dia bertindak tidak adil, semena-mena. Itu lalim, saudara. Nah, gambaran ringkas bangsa Ethiopia ini menyiratkan bahwa dia hidup di dalam keangkuhan. Ethiopia puas diri sebagai bangsa yang dikdaya, tak terkalahkan. Sehingga apa? Kedikdayaannya, kelalimannya, ketangkasannya itu menimbulkan keresahan di antara bangsa-bangsa. Pelajaran buat kita semuanya. Kalau saudara dan saya mungkin memiliki modal untuk ditakuti, dihormati, ya, mungkin saudara sebagai atasan, mungkin saudara sebagai leader di dalam perusahaan atau dalam pelayanan. Ingat, saudara, jangan sampai kuasa yang kita miliki itu menimbulkan keresahan bagi orang lain. Orang tunduk karena ketakutan, itu tidak benar, saudara. Orang hormat karena keterpaksaan, itu tidak baik. Sebab apa? Nanti yang timbul keresahan. Nah, seperti inilah gambaran Ethiopia. Memiliki potensi untuk bisa mengembangkan kekuasaan di wilayahnya. Tetapi sayang, dipergunakan potensi itu, potensi yang besar itu digunakan untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Sehingga resah. Nggak ada sejahtera bersama dengan bangsa yang seperti ini. Tahukah saudara? Kalau kita punya karakter seperti Ethiopia, kita ini membuat orang lain resah dan gelisah. Sehingga apa? Hormat mereka kepada kita, hormat mereka kepada Ethiopia itu karena keterpaksaan. Kalau tidak dihormati, kalau tidak diikuti kemauannya, ditindas. Kalau tidak dibantu, ditolong,
akan ditindas. Nah ini, keresahan yang seperti inilah yang digambarkan seperti bangsa Ethiopia ini. Nah, alasan Allah untuk menghukum bangsa ini saudara. Kesombongan, keangkuhan, ya, yang membuat orang lain resah. Allah tidak mau. Ingat, Allah setia dan adil. Kepada bangsa yang seperti ini pun akan mendapatkan penghukuman. Nah, selain kepada Ethiopia, penghukuman Allah juga berkumandang kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Ayat yang ketiga, saya bacakan ayat ketiga, saudara. Hai semua penduduk dunia. Artinya bukan hanya kepada Ethiopia saja. Progresif, bahkan sampai dengan sekarang ini kepada kita. Hai penduduk dunia. Hai manusia siapa saja. Kata penduduk kan menunjuk kepada manusia atau orang-orang, saudara. Termasuk penguasa-penguasa. Ya. Ini pelajaran yang harus kamu ketahui bahwa Allah tidak memandang bulu. Hukuman Allah ini dijatuhkan kepada siapa saja. Walaupun memang tidak secara spesifik, saudara, tetapi memakai bahasa kiasan. Bahwa akan takluk, tunduk, ya, akan hormat kepada Allah kembali, membawa persembahan kepada Allah di Sion, itu sebuah kiasan. Nanti suatu saat manusia mau tidak mau harus mengakui Allah Israel, Allah yang benar, yang dalam perjanjian baru kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang kepadanya semua makhluk harus tunduk. Yang kepadanya semua manusia harus hormat. Yang kepadanya semua kaum di muka bumi mengakui Dia satu-satunya Allah yang berkuasa. Nah, alasan-alasan ini saudara yang harus kita ketahui. Yang pertama begini. Allah sendiri dari tahtanya dengan kewibawaan akan mengendalikan dunia ini. Termasuk dalam memberikan hukuman. Karena Yesaya pasal 13 sampai 23 ini kita bicara tentang penghukuman Allah. Jadi saya ulang. Yang pertama, Allah sendiri dari tahtanya yang maha kudus dengan kewibawaannya yang luar biasa itu akan menjatuhkan dan mengendalikan hukumannya kepada bangsa-bangsa. Seluruh muka bumi termasuk bangsa pilihan. Tidak bisa luput dari hukuman Allah kalau mereka berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penghukuman yang dijatuhkan Allah ini diibaratkan sebagai angin panas yang kering yang merusak ladang dan kebun sehingga apa? Panen gagal. Itu ayat 4b dan ayat 5. Semua panen gagal. Semua upaya manusia untuk mendapatkan berkat. Semua kegiatan manusia. Ya, entah dia berusaha, berdagang, berbisnis, bertani, nelayan. Apapun yang dilakukan, itu akan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena Allah yang menjatuhkan hukuman. Saudara ingatkan, waktu 10 tulah di Mesir dijatuhkan Allah kepada orang Mesir termasuk Firaun itu. Apa yang terjadi? Allah pegang kendali penuh. Tulah tentang kekeringan, tulah tentang air menjadi darah, gelap gulita, belalang, katak, barah, bahkan yang terakhir anak sulung mati. Itu menandakan bahwa Allah yang pegang kendali. Fir'aun pun tidak mampu mengatasinya. Kenapa? Karena Fir'aun dan orang Mesir terdampak atas tulah itu. Jadi dalam ini semua gagal. Belalang yang datang ke Mesir itu mengakibatkan semua tumbuhan habis, saudara. Itu tandanya apa? Allah yang akan mengirimkan. Seperti Allah mengirimkan belalang, lalat, termasuk katak ke Mesir. Demikianlah Allah menghukum ibarat seperti angin panas kering yang merusak ladang dan kebun sehingga panen itu gagal. Ini Allah. Yang ketiga, penghukuman ini bertambah dahsyat. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa lain itu akan turut serta. Dunia seolah-olah sedang membara dibakar oleh Tuhan.
Karena bukan hanya bangsa Israel, bukan pilihan saja, tapi bangsa-bangsa lain juga akan dihabisi Tuhan. Ini akan menjadi sebuah gambaran dari betapa Allah yang berdaulat atas seluruh dunia ini akan memangsa apa saja. Ya. Bahkan apa? Seluruh muka bumi ini. Panen akan gagal. Panen akan gagal. Nah, namun, sekali lagi namun. Kepada orang yang bertobat. Kepada orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Maka Tuhan membuka pintu rahmat-Nya. Sebelum apa? Sebelum segala sesuatu terjadi. Saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-7. Ayat 7 ini menjelaskan bagaimana hasil penghukuman Allah terhadap Ethiopia. Kita belajar dari satu bangsa ini. Ya, dia ditakuti, lalim, ya tadi ya, tangkas, kulitnya gelap mengkilap. Dia sangat-sangat berbuat tidak baik di mata Tuhan, membuat resah bangsa-bangsa lain. Tapi coba lihat ayat ke-7, saudara. Ayat 7 bilang begini, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat, jadi persembahan ini dibawa ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Wah, ini sebuah pemandangan yang bertolak belakang dari yang depan tadi, saudara. Apa yang terjadi? Penghukuman atas Ethiopia ini, itu nanti akan membuat dia tunduk kepada Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah Israel yang benar itu. Dia adalah Allah semesta alam. Yang mengatur, yang menjatuhkan hukuman. Ya, yang memberikan sebuah ketetapan mutlak tanpa bisa diganggu-gugat. Akibatnya apa? Ethiopia tunduk kepada Allah. Lalu apa? Membawa persembahan di Gunung Sion. Saudara tahu Gunung Sion? Gunung Sion adalah tempat yang disukai Tuhan. Itu melambangkan Yerusalem yang ada sekarang ini. Israel yang ada sekarang ini. Ini Gunung Sion yang kepadanya nanti lahir. Ya, pada masa itu ya, dinubuatkan akan lahir Mesias juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan benar, Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Ya, walaupun lahir di Bethlehem, tapi pemerintahannya itu mengikuti seluruh dunia ini, termasuk di Gunung Sion. Gunung Sion melambangkan apa? Orang-orang yang diselamatkan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kesanalah orang Ethiopia akan membawa persembahan. Wah, luar biasa. Saudara, ini merupakan penggenapan sebenarnya dari pasal yang kedua. Kalau saudara ingat, Yesaya pasal yang kedua, khususnya ayat 1-4. Yaitu tentang apa? Sion akan dipakai Allah untuk menghimpun semua bangsa agar beribadah kepadanya. Nanti saudara baca lagi ya, Yesaya 2, ayat 1-4 itu. Tuhan akan memakai Sion. Untuk apa? Menghimpun bangsa-bangsa di luar Israel. Supaya apa? Supaya mereka pun beribadah kepada Tuhan. Nah, dari hal ini saudara, apa yang dapat kita pelajari? Tuhan akan memakai berbagai macam cara. Untuk apa? Menaklukkan hati orang-orang yang keras. Orang-orang yang congkak. Orang-orang yang berusaha melawan Tuhan. Tuhan akan taklukkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tunduk dan bertobat. Dan setelah pertobatan nanti, mereka akan mengakui bahwa Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, oleh Israel, oleh kita sebagai umat pilihan. Dahsyat luar biasa, saudara. Ternyata dari pelajaran nubuat tentang Ethiopia ini, kita tahu tujuan Allah adalah supaya semua bangsa, tadi dikatakan semua penduduk dunia, ya dihajar Tuhan, tapi Tuhan mau lewat hajaran ini kalian sadar, aku yang berkuasa. Dan kalau kalian berbalik,
untuk menyembah kepadaku, membawa persembahan ke Gunung Sion, maka aku akan pulihkan berkati engkau. Dahsyat bukan? Oleh sebab itu, gereja harus menjadi tempat untuk menghimpun mereka agar hidup pada Tuhan. Gereja adalah Sion masa kini. Gereja adalah tempat untuk orang bertobat. Gereja adalah tempat di mana manusia datang kepada Allah. Dalam keberdosaan, dalam kesalahan, dalam hukuman Allah seharusnya. Tapi bertobat sehingga dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sedang menghukum manusia, menghukum bangsa, menghukum raja, atau menghukum umatnya, tujuannya jelas. Supaya setiap lutut bertelut menyembah Allah. Lidah mengaku menyembah Yesus Kristus. Hati percaya hanya kepada Tuhan yang benar itu. Dan itulah Yesaya pasal 18. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah dan pelajaran hari ini. Kami tahu sekarang semua keputusan Tuhan itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika Tuhan menubuatkan akan menghukum Ethiopia sekalipun, kami tahu Allah punya rencana dan rancangan yang luar biasa. Supaya semua manusia di muka bumi ini mengakui kedaulatan Tuhan. Kepada bangsa yang tegar tengkuk seperti Israel. Kepada bangsa yang lalim seperti Ethiopia. Kepada bangsa yang sangat kejam seperti Babel dan Asyur. Tuhan punya rencana mereka dihukum supaya mereka takluk kepada Allah yang benar itu. Dan bagi kami umat-Mu di perjanjian baru, kami tahu sekarang, kami hanya mau menyembah Allah yang memiliki segala-galanya. Kami hanya mau beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan di atas segala ilah-ilah yang lain. Karena di dalam namanya ada kuasa, ada kedaulatan yang mutlak, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun juga. Kami gak mau dihukum baru percaya. Kami mau tetap percaya. Bahkan ketika kami tetap diberkati Tuhan, kami tetap akan percaya kepada Engkau. Dan takluk serta hormat kepadamu. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.